kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Estiningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 1 tahun 2021. Saya bekerja di SD Negeri Danyang Mulyo 1, Kecamatan Linong, Kabupaten Pati. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan. Pembelajaran secara daring dilaksanakan di kelas 4 SD Danyang Mulyo 1. Materi tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Tetap semangat. Yes. Yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu pelajaran hari ini dengan berdoa, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga pelajaran kita menjadi manfaat bagi sesama. Ayo Panji minta tolong untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang sudah berdoa. Selanjutnya Bu Rizka ingin mengecek kehadiran anak-anak. Kali satu-satu nggih. Fasa Laura Angelia. Hadir, Bu. Valentina. Hadir, Bu. Jihan Nur Nadila. Oke. Latifatul Musirah. Hadir, Bu. Nah, terima kasih anak-anak. Semuanya berarti sudah hadir ya. 9 anak kelas 4 sudah hadir, sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Suaranya yang keras ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. Nah, ingat ya anak-anak, kita harus senantiasa selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Meskipun berbeda-beda suku, agama, adat istiadat, tetapi persatuan harus selalu dijaga. Nah, pada hari ini Rizka ingin bertanya pada anak-anak. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika? Pernah. Oke, sudah pernah mendengar semuanya ya. Kira-kira kamu pernah melihat semboyan itu ada di mana tulisan semboyan itu? Pancasila. Betul sekali. Ada pada pita yang digenggam oleh burung Garuda, yaitu dasar negara kita Garuda, kan gambarnya burung Garuda yang menggenggam pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Adakah yang tahu arti semboyan tersebut? Apa itu artinya? Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu dua. Tepat sekali. Hebat sekali anak-anak Bu Rizka sudah tahu arti semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya
supaya kita lebih mengetahui lagi arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, nanti kita akan mengenal keragaman budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Berikutnya, nanti kita juga akan memahami cara alat-alat musik tradisional bisa menghasilkan bunyi. Masih semangat ya anak-anak? Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Risa ingin mengajakmu untuk menonton video berikut ini. Sudah tampak di HP-mu? Sudah, Bu. Videonya belum diputar tapi sudah tampak ya. Nah, ayo kita saksikan video berikut ini. Halo anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menonton video pawai budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa kebudayaan yang ditampilkan pada video tadi, ya. Nah, sekarang kita mau bertanya, dari beberapa kebudayaan tadi yang sudah tampil dan sudah kita saksikan tadi, apakah anak-anak menemukan hal-hal yang berbeda pada setiap kebudayaan yang tampil? Berbeda-beda ya? Beda. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan perbedaan yang ada pada masing-masing budaya yang sudah tampak tadi? Perbedaannya pada apanya? Pakaiannya sekali. Terus apa lagi yang berbeda? Musiknya, betul sekali. Alat musiknya. Terus satu hal lagi yang paling berbeda, ya pasti tariannya, ya anak-anak. Nah, itulah tadi yang sudah kamu saksikan tadi, merupakan unsur-unsur kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah tampak pada video pawai budaya tadi. Untuk lebih lengkapnya, ada 7 macam unsur kebudayaan bangsa Indonesia. Pakaian tradisional. Kali. Yang kedua, Tarian adat. Saya Alat musik tradisional. yang keempat, Rumah adat, acara adat. empat kali. Nah, beberapa dari kebudayaan tadi sudah kita saksikan pada video pawai budaya. Sekarang, Bu Rizka ingin mengajakmu untuk mengenal lebih dalam lagi tentang ragam kebudayaan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang rumah adat bangsa Indonesia. Masih tampak di HP-mu? Rumah yang akan kita pelajari pertama adalah rumah Honai. Anak-anak, apakah sudah pernah melihat rumah semacam ini? Sudah belum? Di mana? belum. Anak-anak yang sudah melihat di mana melihatnya? TV. Iya, di televisi, mungkin juga di poster-poster yang ditempel di dinding kelasmu dulu, ya? Nah, adakah yang bisa membantu Bu Rizka untuk membaca informasi tentang rumah Honai? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Jihan. Oke, Jihan. Ayo, tolong dibaca, Jihan. Bahan-bahan alam rumah Honai dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu rumah untuk pria, Honai wanita,
ikan, kandang hewan atau babi. Wamai rumah hunai bagi masyarakat Papua bukan saja menjadi tempat tinggal. Iya. Terima kasih Jihan sudah membantu kita untuk membaca informasi dari Rumah Honai. Berdasarkan informasi yang telah kita baca bareng Jihan tadi, berarti Rumah Honai ini asalnya dari mana, anak-anak? Papua. Betul sekali. Papua. Ciri khasnya, yang paling khas dari Rumah Honai ini adalah bentuknya yang seperti Kerucut. Iya. Apabila kita perhatikan, atap rumahnya berbeda ya dengan rumah kita pada umumnya. Berbeda. Ya, kalau rumah kita atap rumahnya berasal dari genteng, tetapi kalau rumah Honai ini berasal dari daun-daun umbia atau berasal dari alam. Sudah jelas anak-anak tentang rumah Honai? Sudah. Berikutnya ada yang namanya rumah kebaya, seperti nama baju ya. Nah, siapa yang berani membacakan informasi tentang rumah kebaya? Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Burska tidak tampak ini. Mira. Oke Mira. Rumah adat suku Betawi ini memiliki ciri khas yaitu bentuknya seperti kubus, serta terasa luas yang berfungsi untuk menjamu tamu dan sekaligus tempat berkumpul keluarga. Nah, terima kasih Mira sudah membantu Bu Rizka untuk mencari informasi tentang rumah kebaya. Ayo teman-teman, artinya rumah kebaya ini berasal dari daerah mana? Betawi. Nah, Betawi itu DKI Jakarta. Nah, yang keempat ini, yang di bawah ini, namanya rumah apa? Rumah joglo. Untuk rumah joglo, pasti sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Karena rumah ini berasal dari mana? Jawa Tengah. Sekali. Ini adalah rumah adat suku kita. Anak-anak dan Bu Rizka sama-sama berasal dari Jawa. Rumah adatnya yang benar ya seperti ini. Berasal dari kayu, penuh dengan ukir-ukiran, dan atapnya tinggi. Nah, itulah tadi beberapa rumah adat yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang Rizka mau bertanya. Apakah nama rumah adat dari daerah kalian? Rumah joglo. Sekali rumah joglo. Kalau kita perhatikan tadi, apa keunikan dari rumah joglo? Dengan ukiran. Penuh dengan ukiran Jawa, tepat sekali. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang kebudayaan bangsa yang lain, yaitu tentang tari daerah. Coba, di layar HP-mu itu sudah tampak ada berapa contoh daerah yang bisa sertakan? 6. Yang pertama adalah tari saman. Kalau diperhatikan di layar HP-mu, apa yang paling unik dari tari saman ini? Bajunya, ya, terus posisi penarinya juga, nggih. Menurut informasi dari layar HP-mu itu, dari manakah asal tari saman? Aceh. Tari saman ini berasal dari daerah Aceh yang ketika tarinya dilakukan diiringi dengan bahasa Gayo. Gayo itu suku dari Aceh. Biasanya tari saman ini digunakan untuk memperingati upacara adat penting masyarakat Aceh. Yang kedua, tari kecak. Kalau kita perhatikan, keunikannya adalah posisi penarinya yang membentuk lingkaran. Kemudian para penarinya semuanya pria.
ada yang tidak menggunakan busana bagian atas. Perlu kalian ketahui, jumlah penari kecak itu sudah ditentukan, yaitu berjumlah 70 orang penari. Nah, adakah anak-anak yang tahu tari kecak ini asalnya dari mana? Bali. Nah, betul sekali, dari Bali. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah bisa membuka LKPD pertama. Loh, penjelasan dari Bu Rizka. Nah, sekarang saatnya kalian tuliskan informasi penting yang telah kalian dapat pada LKPD 1. Ada pertanyaan nomor 1 sampai 3, kemudian juga ada tugas untuk menjodohkan rumah adat dijodohkan dengan asal daerahnya, dan juga tari daerah dijodohkan dengan asal daerahnya. Anak-anak sudah mengerti tugasnya? Sudah. Nah, Rizka beri waktu 2 menit untuk menyelesaikan LKPD 1. Ayo, semuanya bekerja. Halo anak-anak. Hai. Sudah selesai semua? Waktunya sudah selesai ya? Nah, pertanyaan pertama, siapa yang berani menjawab soal pertama? Oke, Fasya dulu ya, angkat tangan. Nomor 1, baca soalnya Fasya. Iya. Apa jawabanmu? Tepat sekali. Bineka Tunggal Ika. Apa arti dari semboyan tersebut? Tapi tepat satu. Ya, siapa kali tepuk tangan dong buat Fasa dan Vira dong. Sudah berani menjawab dengan baik. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan kedua. Siapa yang berani mengembangkan jawabannya? Saya Apa namamu? Oke, terus? Makanan khas. Terus? Rumah adat. Apa lagi? Harian tradisional. Senjata tradisional. Senjata tradisional. Wow, tepuk tangan buat Vira. Sekarang kita akan kegiatan menjodohkan rumah adat tradisional berikut ini. Nomor 1, siapa yang berani menjawab? Berasal dari mana rumah adat tersebut? Raka mengangkat tangannya. Coba Raka, nomor 1 itu berasal dari mana? Nama rumahnya adalah rumah Hunai. Berasal dari Papua. Yang ketiga, ya, ayo kita jawab bersama. Kita jawab bersama. Rumah apa ini nomor 3? Rumah Gadang dari sudah menjodohkan. Berikutnya kita jodohkan tarian tradisional. Nomor 1 ini tari apa namanya? Tari piring. Tari piring dari Iya. Nah, yang kedua tari Tari sama.
Tari saman dari Tari sama Aceh. dari Aceh. Oh, yang ketiga, tari Tari Jaipong dari Sunda Jawa Barat. Hindi. tari Jaipong dari Sunda, Jawa Barat. Nah, kita semua kita sudah pintar semua, kita sudah belajar tentang keragaman budaya bangsa kita. Berikutnya, Rizka ingin mengajakmu berandai-andai. Anak-anak pasti akan sangat menyenangkan bukan jika kita bisa menyaksikan pawai budaya secara langsung. Tetapi karena saat ini masih masa pandemi COVID-19, maka pertunjukan semacam pawai budaya, pertunjukan tari tradisional belum bisa dilakukan. Nah, marilah anak-anak kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berlalu, ya. Karena kita belum bisa menyaksikan pawai budaya atau pertunjukan tari-tari daerah secara langsung, maka kali ini Bu Rizka ingin mengajakmu untuk membaca teks tentang pawai budaya. Kalau tadi kita sudah menyaksikan lewat tayangan video, sekarang kita pelajari lagi pawai budaya tapi lewat teks. Anak-anak sudah siap? Ya, Bu. Nah, siap. Anak-anak bisa membuka LKPD kedua. Di sana dapat teks yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Babakan pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, terima kasih Jihan sudah membantu Bu Rizka untuk membedakan paragraf pawai budaya. Anak-anak Bu Rizka ingin bertanya, paragraf tadi berjudul apa ya? Pawai budaya. Tepat sekali. Dari paragraf teks berjudul pawai budaya tadi terdiri dari berapa paragraf? 5. Ya, paragraf atau nama lainnya adalah alenia, adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh garis pertama yang menjorok dalam atau jarak spasi yang lebih. Coba kita cek. Dari paragraf pertama. Nah, ini disebut satu paragraf. Tandanya adalah awal katanya lebih menjorok ke dalam. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas berapa paragraf. Setiap paragraf itulah pasti memiliki gagasan pokok yang didukung dengan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Anak-anak simak di HP-mu. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Biasanya letak gagasan pokok berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, Bu Rizka ingin mengajakmu untuk mencoba menemukan gagasan pokok pada paragraf pawai budaya tadi. Nah, kita simak paragraf 1.
Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakak itu pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jika kita perhatikan, paragraf 1 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat. Nah, tugas kita adalah mencari kalimat inti dari paragraf tersebut. Kira-kira yang dibicarakan pada paragraf pertama itu apa, anak-anak? Pawai budaya. Paragraf pertama itu membahas pawai budaya yang ada di kampung Babakan. Nah, maka kalimat pokok atau paragraf, pokok pikiran dari paragraf pertama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Artinya, di mana letak gagasan pokok pada paragraf pertama? Letaknya di awal, di akhir, atau kedua-duanya? Di awal. Tepat sekali. Letak gagasan pokok pada paragraf pertama terdapat di awal paragraf, yaitu pawai. Halo anak-anak. Ya, tadi kita sudah belajar menemukan gagasan pokok pada paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan LKPD kedua, yaitu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 3 sampai ke 5 dalam bentuk peta pikiran. Bagaimanakah bentuk peta pikirannya? Sudah ada pada layar HP-mu itu, sudah ditampilkan di Rizka. Anak-anak sudah siap? Ya. Bu Rizka beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD kedua. Ayo Valentina, Sally, bisa dihidupkan kameranya. Terus Vian, Onji. Biar Bu Rizka melihat kalau kalian mengerjakan LKPD. Paragraf ketiga. Siapa yang berani membacakan jawabannya? Rombongan dari Toraja. Gagasan pendukung. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa taring itu. Gagasan pendukung. Rombongan Toraja menggunakan alat musik terus mereka mengamankan. Gagasan pendukung. Alat musik ini berupa suling bentuk besar yang bentuknya seperti angklung. Gagasan pendukung. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Angklung adalah musik tradisional yang berasal dari Jawa cara-caranya. Jika perhatikan, alat musik angklung itu terbuat dari apa ya? Dari bambu. Tepat sekali. Kemudian pernahkah kalian melihat gendang? Gendang. Nah, bentuknya mirip kan? Mirip apa mboten bentuknya? Nah, tapi ini lebih kecil dan memanjang. Alat musik ini bernama tifa.
berasal dari Papua dan Maluku. Jika kamu perhatikan, berdasarkan bentuknya, bagaimana cara memainkan alat musik tuba ini? Caranya diapakan? Dipukul. Tepat sekali. Tuba dimainkan dengan cara dipukul sama seperti gendang. Kemudian yang kelima adalah alat musik sasando. Kalau kamu perhatikan lebih jeli, pada sasando ini terdapat senar yang bisa menghasilkan bunyi. Karena ada senarnya, berarti alat musik sasando ini dimainkan dengan cara dipetik. Sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Anak-anak, alat musik tadi ada yang dengan cara ditiup, bahkan ada yang dengan cara digetarkan. Dengan bunyi adalah segala sesuatu yang dapat kita dengar dengan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, gelombang bunyi itu bisa sampai ke telinga kita melalui udara yang ditangkap oleh telinga kita. Apakah yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah seluruh benda-benda yang bergetar yang dapat menghasilkan bunyi. Jika seruling ditiup menghasilkan bunyi, berarti seruling itu adalah sumber bunyi. Jika radio dinyalakan menghasilkan bunyi, maka radio itu adalah sumber bunyi. Anak-anak mengerti? Nah, bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gede. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa membuka LKPD ketiga. Ayo kita buka LKPD ketiga. Di sana sudah ada tabel yang berisi gambar-gambar alat musik tradisional. Tugasmu adalah melengkapi titik-titik pada tabel tersebut berdasarkan nama alat musiknya, asal daerahnya, dan cara memainkannya. Anak-anak mengerti tugasnya? Ya, bisa mulai dikerjakan dari sekarang, bisa beri waktu 3 menit. Kameranya tetap dihidupkan, mikrofonnya boleh dimatikan. Belum, Bu. Masih ada 30 detik lagi. Terlihat atau tidak? Ya, ayo kita bahas bersama-sama. Musik pertama. Alat musik nomor 1. Siapa yang berani menjawab? Ya, Bu. Saya Bu. Apa nama alat musik nomor 1? Angklung, tepat sekali. Berasal dari daerah mana?
Jawaban. Ya, angklung dari Jawa Barat. Bagaimana cara memainkannya? Cara Digetarkan atau digoyang-goyangkan, tepat sekali. Alat musik kedua, apa ini namanya? saya Bu. Ya, langsung dijawab. Alat musik apa namanya? Ketipang. Ya, berasal dari daerah mana, Tifa? Pasando, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Cara memainkannya sama seperti kecapi, yaitu jibat. Sudah, anak-anak sudah setuju dengan jawaban LKPD 3 ini? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, kita sudah belajar macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita juga belajar cara menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, yang terakhir tadi kita belajar tentang bagaimana cara alat-alat musik tradisional itu menghasilkan bunyi. Nah, ini bertanya, dari materi-materi tadi, apakah yang sangat menarik menurut anak-anak untuk dipelajari? Oh ya, kita tertarik dengan pelajaran tentang pawai budaya. Nah, anak-anak, karena hari ini kita sudah belajar banyak hal, artinya sampailah kita pada penghujung pembelajaran. Tetapi sebelumnya, anak-anak harus mengerjakan dulu soal evaluasi. Linknya nanti akan bisa kirimkan lewat WA Group. Oke? Lisa ingin menyampaikan beberapa pesan untuk anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita tahu bahwa semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua. Nah, pesan dari semboyan itu adalah sebagai bangsa yang baik, kita tidak boleh dipecahkan, berselisih paham karena perbedaan yang ada. Kita harus selalu saling menghormati dan menghargai kebudayaan masing-masing bangsa. Selain itu, anak-anak juga harus mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Risma ingin mengajakmu berdoa bersama. Rizka tutup pelajaran pada hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.